Halo, saya Kumham bersama Seks Aji Rifani dalam Osai, obrolan santai. Oke, mau tahu hari ini kita Osainya bersama siapa? Ayo, ikuti saya. Sanak yang Kumham. Oke, dalam kesempatan ini kita bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari Kantor Wilayah Kalimantan Selatan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Aji. Apa kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana, Alhamdulillah Mas Aji? sehat. Mas Aji gimana? Alhamdulillah sehat. Ini kita sebagai warga Kalimantan Selatan itu perlu memperhatikan dan melindungi yang namanya aset daerah kita, Pak, ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih, banyak sekali seliweran gitu di Instagram, di YouTube gitu, bahwa tahun 2024 ini oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu dicanangkan sebagai tahun indikasi geografis, Pak. Nah, banyak netizen atau sanak yang Kumham sendiri bertanya, IG kok yang mereka tahu Instagram, kenapa kok IG kali ini namanya indikasi geografis? Nah, kemudian dicanangkan lagi di tahun 2024. Bisa dijelaskan, Pak? Iya. Jadi terima kasih, Mas Aji. Jadi saya jelasin sedikit terkait dengan IG itu adalah indikasi geografis. Jadi salah satu perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di dalamnya atau ruang lingkupnya termasuk adalah perlindungan terhadap produk indikasi geografis. Perbedaannya antara indikasi geografis dengan hak kekayaan intelektual lainnya atau kepemilikan secara individu, ya, hak cipta, merek, paten, desain industri, desain totalitas itu terpadu sampai rahasia dagang, itu kepemilikannya secara individu atau berbadan hukum. Nah, untuk indikasi geografis, kepemilikannya adalah secara komunal, jadi secara kelompok. Jadi produk ini tidak bisa diklaim atau diakui sebagai milik orang per orang. Dan indikasi geografis itu diperoleh dari hasil peninggalan nenek moyang kita yang sampai dengan saat ini masih kita jaga dan kita lestarikan. Dan produk-produk ini untuk saat ini sangat bernilai. Terbukti ya, banyak produk pertanian, misalnya kopi, diambil bahan bakunya berasal dari negara kita, kemudian diolah di luar negeri, dan kopi itu menghasilkan sebuah kualitas yang baik dan sudah ditentukan branded oleh negara tersebut, kemudian dijual kembali ke negara kita dengan harga yang mahal. Nah, itu salah satu contoh kenapa produk-produk yang berasal dari negara kita ini harus segera kita berikan perlindungan hukumnya. Oke. Terkait tahun indikasi geografis sendiri, Pak, ini yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Apakah karena faktor banyaknya potensi yang akan dilindungi jadi sampai ini tahun 2004 harus dicanangkan nih, itu menurut Bapak seperti apa, Pak? Ya, jadi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari setiap tahun itu untuk program itu bergantian. Sebelumnya di tahun 2023 terkait dengan merek, sebelumnya juga terkait dengan hak cipta dan paten. Dan tahun ini yang diangkat adalah terkait dengan perlindungan indikasi geografis. Kenapa? Karena begitu banyaknya kekayaan sumber daya alam yang berasal dari negara kita ini, yang kalau kita tidak segera berikan perlindungan hukum, maka orang lain ya, bisa saja memanfaatkan atau mengkomersilkan produk-produk tersebut. Itu yang tujuan dari perlindungan indikasi geografis. Dan harapannya di tahun ini bisa bermunculan, bisa bertambah produk-produk indikasi geografis baik di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan bahkan di bidang industri. Untuk Kalimantan Selatan sendiri nih, Pak, ini kalau kita lihat di data, potensi indikasi geografisnya itu besar. Yang menjadi fokus dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan sendiri untuk didaftarkan, ini ada berapa banyak, Pak, indikasi geografisnya? Ya, sebenarnya potensi indikasi geografis yang berasal dari Kalimantan Selatan itu ada kurang lebih, ya, berdasarkan data inventarisasi dari teman-teman layanan kekayaan intelektual,
itu ada kurang lebih 20, tapi untuk tahun ini kita akan coba mendorong dua produk indikasi geografis. Kenapa? Karena untuk produk indikasi geografis itu sendiri memang butuh proses yang panjang, jadi tidak sama halnya dengan ketika kita mencatatkan semua karya cipta yang membutuhkan waktu 10 menit. Kalau indikasi geografis itu membutuhkan proses tahapan, ada pemeriksaan formalitas, substansi, kemudian pengumuman, sampai terakhir penyerahan sertifikat. Jadi untuk tahun ini dari Kalimantan Selatan kita akan coba dorong dua produk indikasi geografis yang bisa saya sebutkan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah gula aren yang berasal dari Kota Baru, kemudian kain sasirangan yang memang milik dari masyarakat Kalimantan Selatan. Begitu Mas Haji. Baik, tentunya ini menjadi perhatian tidak hanya dari Kementerian Hukum dan HAM Pak ya, Ya. dan menjadi perhatian juga dari pemerintah daerah. Oke, harapannya Sanak ya, semoga Kalimantan Selatan untuk indikasi geografisnya bisa nambah lagi.